warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mardia Buru Seliring dengan NIM 2403066065 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai metabolisme protein untuk memenuhi tugas biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT, MP, IPM. Sebelumnya teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu metabolisme protein? Metabolisme protein adalah serangkaian proses biokimia yang bertanggung jawab untuk sintesis atau anabolisme dan pemecahan atau katabolisme protein dalam tubuh. Hati memainkan peran penting loh pada proses metabolisme protein ini. Protein memiliki beberapa fungsi utama dalam tubuh, misalnya seperti membangun dan memperbaiki jaringan, membentuk enzim dan hormon, serta berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Langsung saja masuk proses yang pertama, yaitu adalah proses reaksi transaminasi. Proses reaksi transaminasi adalah proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam keto lain, yang akan menghasilkan asam amino baru dan asam keto baru. Enzim yang berperan adalah transaminasi atau aminotransferase, seperti alanin aminotransferase dan aspartat aminotransferase. Keduanya membutuhkan koenzim seperti piridoksal fosfat yang merupakan bentuk aktif dari vitamin B6. Contoh pada proses ini adalah reaksi antara asam glutamat dan asam oksaloasetat menghasilkan asam alfa-ketoglutarate dan asam aspartat. Proses yang kedua adalah proses reaksi deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Setelah transaminasi, gugus amino yang ditransfer ke glutamat harus dibuang. Disinilah deaminasi berperan. Ada deaminasi oksidatif adalah penghilangan gugus amino dari asam amino yang melibatkan oksidasi, yaitu penambahan oksigen menghasilkan amonia dan asam keto lain yang sesuai. Enzim yang berperan adalah enzim glutamat dehidrogenase. Enzim ini membutuhkan NAD+ atau NADP+ sebagai koenzimnya. Contohnya adalah deaminasi oksidatif pada asam amino glutamat menghasilkan asam alfa-ketoglutarate dan amonia. Selanjutnya adalah deaminasi non-oksidatif adalah penghilangan gugus amino dari asam amino tanpa melibatkan oksidasi dan akan menghasilkan amonia. Enzim yang berperan adalah enzim serin dehidratase untuk asam amino hidroksi seperti serin, homoserin, dan treonin. Contohnya adalah serin yang dihidrolisis menjadi piruvat dengan melepaskan amonia. Selanjutnya yang ketiga adalah proses sintesis urea, adalah proses di mana amonia yang kurang beracun hasil pemecahan dari asam amino diubah menjadi urea yang kurang beracun untuk diekskresikan dari tubuh melalui urin. Proses ini terutama terjadi di hati. Enzim yang berperan adalah karbamil fosfat sintetase 1, OTC, dan arginase. Proses ini tuh membutuhkan energi ya teman-teman. Yang keempat adalah sintesis urea. Adalah proses di mana tubuh membentuk yang keempat adalah sintesis asam amino ya teman-teman, maaf. Sintesis asam amino adalah proses di mana tubuh membentuk asam amino dari berbagai prekursor. Enzim yang digunakan tergantung pada jalur dan asam amino yang digunakan. Contohnya adalah glutamat dehidrogenase untuk sintesis glutamat dan aminotransferase untuk membentuk asam amino lain dari glutamat. Asam amino terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu adalah asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial itu tubuh tidak dapat mensintesisnya secara lengkap sehingga harus diperoleh dari makanan. Sedangkan asam amino yang non-esensial itu tubuh dapat mensintesisnya dari berbagai prekursor yang ada. Dan yang terakhir itu sintesis heme, yang kelima ya teman-teman. Sintesis heme adalah proses penting dalam metabolisme protein, khususnya dalam pembentukan hemoglobin dan protein lain yang mengandung heme. Sintesis heme dimulai dari kondensasi glisin dan suksinil-CoA menjadi delta aminolevulinat.
Sintesis heme ini terjadi di mitokondria dan juga sitosol. Siklus TCA yang menghasilkan succinyl-CoA berperan penting dalam sintesis heme. Hemoglobin yang mengandung heme berperan penting untuk transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Sitokrom yang mengandung heme terlibat dalam respirasi sel, yaitu proses menghasilkan energi. Dan katalase yang mengandung heme membantu detoksifikasi radikal bebas dalam sel. Baiklah, cukup sekian pembahasan mengenai metabolisme protein yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan ataupun dari pembahasan saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.